Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada hari ini kita sekalian masih diberi umur yang panjang, masih diberi kesehatan, serta pastinya kita masih diberi kesempatan untuk kita dapat menjalankan salah satu perintah agama, yaitu menuntut ilmu. Seperti biasa, sebelum saya menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa dan negara. Dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi banyak kenikmatan sampai detik ini. Bahkan kalau kita hitung, bisa jadi kita tidak akan kehabisan waktu dalam hidup ini untuk menghitung nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak terhitung. Mulai sejak kita lahir sampai detik ini, kalau mau kita hitung sehari itu ada berapa detik. Nah, itu dikalikan usia kita. Nah, kemudian kita lihat satu nikmat saja, nikmat nafas. Itu kira-kira sudah berapa, ya tidak terhitung berapa kali hirupan nafas, hirupan oksigen yang sudah kita hirup mulai dari lahir sampai sekarang. Itu kan tidak ada yang bisa ngitung. Itu baru nikmat bisa bernafas. Belum lagi nikmat enaknya makan, nikmat tidur, nikmatnya tertawa. Sehingga kalau kita bisa memahami nikmat-nikmat yang nampaknya kecil ini, kita akan menyadari bahwa tidak ada alasan untuk kita sedih. Meskipun terkadang memang ada saat di mana kita ketemu dengan momen yang menyedihkan. Tapi ibarat kata, dalam satu minggu itu ada 7 hari, maka andaikan kita menangis seharian, itu ada 6 hari yang kita tertawa. Jadi kita harus mulai dari hal yang sederhana untuk bisa bersyukur. Kalau 30 hari itu adalah 1 bulan, dan katakanlah seminggunya itu kita sedih, maka ada 3 minggu kita yang bahagia. Seandainya usia kita sekarang 20 tahun, katakanlah usia kalian, kok 1 tahun atau 3 tahun itu isinya sedih tok, itu berarti masih ada 17 tahun kita bahagia. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita kemudian tidak bersyukur, karena terlalu banyak nikmat yang sudah kita terima. Dan kadang karena keteledoran kita yang kemudian lalai. Jadi nikmati saja, syukuri semuanya. Termasuk mungkin kita masih di pembelajaran daring pun ya harus kita syukuri. Jadi poinnya di situ sebenarnya. Karena kalau kita mau lihat hikmahnya ya banyak ya. Tapi kalau saya sampaikan di sini nanti kalian terlalu lama melihat video saya. Jadi dan nanti boseni. Memang sebenarnya yang efektif materi itu 15 menit awal itu paling efektif. Itu saja kalau memang kalian serius. Tapi tidak masalah, saya niatkan ini memang untuk berbagi ilmu. Oke, materi kali ini tauhid sebagai dasar tujuan kehidupan. Jadi kalau mau kita fair-fairan, ya bukan fair-fairan, memang kenyataannya demikian. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu misi kenabiannya itu selalu sama. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan itu apa? Nah, nanti kita
bisa bicara di slide selanjutnya. Oke, yang pasti tema kita kali ini adalah tauhid sebagai dasar tujuan kehidupan. Hakikat tauhid, segala sesuatu itu ada hakikatnya. Hakikat itu sesuatu yang menjadi inti tapi dia tidak nampak. Itu hakikat. Hakikat manusia apakah punya tangan, punya kaki? Enggak, itu bukan hakikat. Itu fisik manusia. Tapi hakikat manusia itu apa? Hakikat manusia adalah khalifatullah, hakikat manusia adalah abdullah. Sebenarnya kita tidak bisa memvisualisasikan abdullah itu yang bagaimana. Nah, termasuk tauhid. Tauhid kalau dari segi pemaknaannya ya mengesahkan. Tapi hakikat mengesahkan itu piye toh? Apa gur mengucapkan la ilaha illallah saja atau tidak? La ilaha illallah itu adalah ekspresi termudah, teringan kita dalam bertauhid. Tapi apa njur tauhid kuwi gur la ilaha illallah saja? Ternyata tidak. Karena hakikatnya ketika kita berikrar la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, itu konsekuensinya adalah tidak ada tempat bertawakal kecuali kepadanya. Tidak ada tempat berloyal setia kepada siapapun kecuali kepadanya. Tidaklah memusuhi siapapun kecuali dalam rangka mencari ridhonya, dan tidak beramal kecuali karenanya. Jadi semuanya itu motifnya hanya Allah. Jaluk tulung ya ning Allah, berserah ya ke Allah. Meskipun ya nanti ada penjelasannya. Apakah kemudian kita tidak membutuhkan pertolongan manusia? Nah, itu sebenarnya bukan kemudian juru kita itu lepas dari manusia itu. Pokoknya saya kepada Allah. Yo, enggak juga. Termasuk kalau kemudian kalau kita mengharap ke manusia tidak boleh ya Pak. Nah, nanti kalau saya jadi karyawan, setiap bulan gajian, itu apakah saya tidak boleh mengharap gaji kepada bos saya? Nah, itu juga harus diperjelas. Dalam rangka memang tidak ada pihak satupun yang kemudian posisinya itu kita sejajarkan dengan Allah. Jadi sah saja. Semisal kalian nanti lulus berharap ke bos di satu perusahaan untuk kalian diterima. Itu kan, Pak saya mohon bisa diterima. Apakah saya mohon bisa diterima itu kemudian dianggap menyalahi ketauhidan? Ya tidak begitu juga ya. Jadi mengharap kepada manusia dengan sadar sepenuhnya bahwa yang menggerakkan hati bos ini tadi itu Allah. Diizini atau tidak itu Allah yang ketika wis karuan per bulan dapat gaji sekian. Tapi kalau Allah tidak mengizini maka jadi harapan mengharap kepada Allah itu diprioritaskan. Jadi tidak bisa disejajarkan. Wah saya kalau tidak kerja di sini saya makan apa Pak? Nah itu awal dari kesalahan dalam bertauhid. Tapi yang pasti inti dari ketauhidan ini pokoknya gak ono nggon untuk pihak lain yang kita sejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal bertawakal, dalam hal kesetiaan. Artinya jika kalian dihadapkan pada dua pilihan, yang satu pilihan itu menentang Allah dan yang satu itu mengikuti Allah, taat kepada Allah, ya kita harus memilih yang taat kepada Allah. Tidak boleh, alasan apapun tidak boleh kemudian kita berkhianat, dalam arti lebih mementingkan pihak lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah, ya, kalau kalian sudah mendapat ilmu kalam ya, Asy'ariyah Maturidiyah, mengucap kalimat tauhid saja tidak cukup membuat seseorang bertauhid kecuali jika ia memenuhi 5 aspek teologis. Apa itu? Menetapkan adanya Sang Maha Pencipta supaya bebas terlepas dari peniadaan Tuhan. Jadi dalam hatinya itu benar-benar menetapkan, meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu Maha Pencipta. Sehingga segala jenis informasi yang masuk ke dalam diri kalian, yang itu kemudian dalam rangka peniadaan Tuhan, itu kalian tepis. Jangan kemudian, Pak, saya membaca bukunya ini kok kayaknya kok masuk akal juga Pak ya. Jangan-jangan memang, wah itu salah itu sudah mulai kacau nanti ketauhidannya. Jadi pokoknya dapat info apapun tentang peniadaan Tuhan itu ditolak oleh orang yang bertauhid. Menetapkan keesaannya supaya terbebas dari syirik. Itu tadi. Pokoknya pemberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala.
Memang terkadang rezeki, memang secara mekanisme sunatullahnya rezeki itu biasanya dilewatkan manusia. Ya contoh tadi, kalian nanti jadi karyawan, kemudian dapat gaji dari bos. Itu koyok-koyok yang memberi rezeki kan bos tadi, memberi gaji. Tapi sebenarnya meski andaikan kemudian kalian tidak bekerja di situ, itu tetap rezeki kalian juga sudah ada. Jadi misal kalian di perusahaan A setiap bulan 5 juta. Itu bukan berarti kemudian yang ngerezekini kalian yaitu kemudian bos ini tadi. Enggak. Karena andaikan kalian kemudian keluar dari perusahaan A, tapi kalau memang rezeki kalian itu dari Allah, itu memang takarannya katakanlah sebulan 5 juta, itu meskipun kalian keluar dari perusahaan ini ya, kalau memang rezeki ini ya memang kalian akan dapat itu. Anda tahu dari mana. Jadi yang pasti bertauhid itu bukan berarti kemudian harus semuanya ke Allah. Dalam arti kita tidak boleh sedikit-sedikit tidak boleh mengharap ke manusia. Termasuk kalau sakit, kamu jangan ke dokter, syirik. Loh kenapa? Berharap kesembuhan itu harus kepada Allah. Iya, tapi Allah juga punya mekanisme manusia disuruh ikhtiar. Nah, salah satunya ke dokter. Nah, contoh tadi, termasuk rezeki tadi. Rezeki itu dari Allah, tapi Allah punya sunatullah bahwa manusia itu harus berusaha. Nah, jadi harus proporsional ya. Jadi jangan sampai menjadi orang yang ketauhidan dalam arti begini, salah dalam konsep tauhid. Jujur gak boleh bersosialisasi dengan manusia, itu salah. Tapi yang pasti jangan sampai meyakini bahwa rezeki itu dari bos. Jangan sampai meyakini bahwa kesembuhan itu dari dokter. Tapi yakinilah bahwa Allah memberi kita rezeki melalui tangan si bos tadi. Konsepnya begitu ya. Menetapkan bahwa Allah bukanlah jauhar, substansi atau materi, atau aksi dan atribut materi, supaya bebas terlepas dari tasbih. Jadi Allah itu jangan dibayangke koyok manusia, ojo dibayangke koyok makhluk. Terus bagaimana? Ya tidak bisa dibayangkan. Sekali kalian membayangkan Allah itu seperti materi, itu kacau ketauhidannya. Tapi apakah kemudian orang yang tauhidnya kacau itu kemudian dia murtad, Pak? Wallahu a'lam. Tapi dalam mekanismenya nanti ada yang menjadikan dia rusak, tauhid itu rusak. Tapi yang pasti ketika kita bertauhid harus jangan bayangke Allah dalam bentuk materi atau sesuatu yang diatributkan ke materi. Allah memang al-jamil, maha indah. Tapi ojo dibayangke bahwa indah Allah itu seperti indahnya apa? Jangan. Pokoknya indah ya indah. Maha indah. Kalau kamu melihat keindahan satu makhluk cantik, ganteng, pokoknya yakinlah Allah lebih dari itu. Tapi Allah tidak seperti itu. Menetapkan bahwa apapun selain Allah asalnya adalah tidak ada sebelum Allah mencipta dan membuatnya ada, supaya bebas dari pendapat yang menyatakan adanya ilah dan maklul. Jadi Allah itu tidak bisa dikenai hukum sebab akibat. Kenapa kalian ada? Ya karena ada orang tua. Kenapa orang tua kalian ada? Ada mbah. Kenapa ada mbah? Dan seterusnya. Itu semua ada sebab akibat. Tapi sampai pada akhirnya, kenapa ini ada? Karena Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam ada? Karena Allah. Begitu sudah sampai Allah, kalian tidak bisa ngejar. Jadi bertauhid itu harus meyakini betul bahwa Allah itu tidak diberlakukan hukum sebab akibat. Allah itu kalau dalam bahasa ilmiahnya kausa prima. Dia adalah yang paling tinggi. Tidak diadakan oleh siapapun dan terus bagaimana? Ya tidak bagaimana. Pokoknya kecuali Allah itu awalnya tidak ada kemudian diadakan oleh Allah. Tapi Allah itu tidak diadakan. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan yang pertama. Jadi Allah itu tidak kemudian kita mengatakan Allah itu ujuk-ujuk ada. Jangan bilang ujuk-ujuk. Jadi pokoknya jangan sampai kemudian kita menisbahkan yang dimiliki oleh makhluk kepada Khalik. Poinnya di situ. Terakhir menetapkan bahwa Allah Maha mengatur dan mengatur apa yang Ia ciptakan dan mengontrolnya sesuai kehendak Allah supaya bebas terlepas dari pendapat menyatakan adanya tobai.
hukum alam yang berlaku untuk dirinya sendiri. Jangan gampangan itu begini, jangan mengintervensi Allah. Memang Al-Quran hadis memberikan jaminan bagi orang yang sholat bla 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 pahalanya sekian. Tapi jangan kemudian termasuk misal orang menyuruh untuk jujur dan menepati janji. Itu tidak bisa. Nanti seorang makhluk ketika di persidangan manusia ketika dihitung dia menghisap kemudian protes. Loh Gusti, jenengan harus adil dong. Katanya kalian menyuruh kami untuk adil. Loh jenengan tidak adil sendiri. Itu gimana? Itu tidak boleh. Jadi Allah tidak dikenai hukum yang Allah tetapkan kepada makhluk. Contoh sederhananya begini. Kalian tidak boleh, ini contoh ya. Saya tidak mengatakan saya Allah itu tidak. Ini contoh. Di peraturan, di kontrak perkuliahan saya katakan peraturan ini berlaku juga untuk saya. Itu berarti peraturan ini mengikat. Lah Allah itu tidak boleh dibegitukan, itu tidak bisa. Kalau kita bertauhid maka kita tidak bisa kemudian menjatuhkan hukum yang dibuat Allah untuk manusia itu pada diri Allah. Jadi ya kalau bahasanya Allah itu semau gue kalau bahasa gaul. Pokoknya tidak bisa diatur. Loh Gusti, amal saya itu banyak, saya itu setiap hari kok saya dimasukkan ke neraka. Itu tidak boleh. Jadi pahami betul bahwa Allah yang mengatur semuanya. Termasuk ketika kita belajar tentang ilmu alam, kita akan mengetahui bagaimana keberaturannya alam semesta ini. Itu yang mengatur Allah. Jadi sekali lagi salah besar kalau ada yang mengatakan keteraturan di alam semesta ini kebetulan. Karena tidak ada kebetulan yang sebanyak itu. Wong biasanya kalau wah kebetulan ini itu kan paling 1-2 momen saja. Tapi bagaimana mungkin alam semesta yang sangat teratur ini kemudian berasal dari kebetulan? Kebetulan itu hanya 1-2 momen. Tapi kalau banyak momen yang betul itu bukan kebetulan, ya memang benar. Nah, yang mengatur alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Jadi 5 konsep ini harus diperhatikan ketika kita memang benar-benar mengaku tentang ketauhidan atau berikrar tentang ketauhidan. Hukum dan tujuan mempelajari ilmu tauhid. Nah ini penting ya. Hukum mempelajari ilmu tauhid itu fardhu ain bagi setiap orang mukallaf meskipun hanya mengetahuinya dengan dalil-dalilnya yang global. Allah itu wujud. Dalilnya apa? Ya apa ono. Sesuatu yang wujud itu diwujudkan dari ketiadaan. Nah, kan tidak ada ya. Itu dalil. Meskipun sederhana. Semisal adanya rumah, itu pasti ada yang membuat rumah. Kalau adanya alam semesta, itu pasti ada yang membuat alam semesta. Nah, siapa itu? Nah, kalau di kita ya Allah itu. Itu dalil sederhana tapi cukup untuk menjadikan kita gugur dalam fardhu ainnya ini. Kewajiban, gugur kewajiban. Wujud, kemudian kidam. Yang paling awal. Dalilnya apa? Saya ada karena orang tua saya. Orang tua saya ada karena mbah. Nah, kalau tidak ada yang mengawali, itu semuanya jadi tidak ada tadi. Jadi yang paling awal ya Allah itu yang saya sebutkan tadi, kausal prima, bahwa Allah tidak bisa dikenai hukum sebab akibat. Wujud, kidam, bako, kekal. Kalau Allah tidak kekal terus menjurut alam semesta ini terus piye akhir. Jadi Allah al-awal, al-akhir. Yang paling awal dan yang paling akhir. Akhir dalam arti kita tidak tahu apakah nanti setelah kita sudah ditentukan surga nerakanya, apakah kemudian dihilangkan begitu atau bagaimana kita kan tidak tahu. Tapi yang pasti yang paling kekal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalil-dalil sederhana itu kemudian cukup untuk menggugurkan kewajiban ini tadi. Makanya nah ini tujuan mempelajari ilmu tauhid, mengenal Allah dan Rasulnya dengan dalil-dalil yang pasti. Ya sekarang ini memang tauhid itu mengenal, menetapkan sesuatu yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang sempurna dan menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Ya ada istilah sifat wajib, sifat muhal.
Itu dalam rangka sebenarnya menyucikan, mensucikan Allah. Piye amrae supaya Allah, ya bukan amrae ya memang apa ya. Kalau amrae itu kan koyak-koyak kan menghindar. Tapi yang pasti itu tujuan mempelajari tauhid itu kita menghindarkan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Gak mungkin toh Allah itu kok kurang. Termasuk misal ada pemahaman Qadariyah mengatakan Allah itu selesai setelah membuat manusia, tidak punya kuasa. Jadi Allah ketika ditanya, ini si A ini nanti masuk surga apa neraka? Yumbo karuane kok dia baik atau tidak. Itu kan tidak keren ya. Allah kok tidak tahu masa depan. Itu nanti gimana Gusti itu kehidupan Fir'aun itu yumbo karuane kok. Yang di tobat ya nanti kan tidak keren. Jadi kekurangan-kekurangan yang ada yang dimiliki makhluk itu di Allah tidak ada. Membenarkan risalah seluruh rasul-rasulnya. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah untaian misi kerasulannya itu misi kerasulan dan kenabiannya itu sama, yaitu ketauhidan. Jadi estafetnya itu benar-benar memperjuangkan tauhid tadi. Itu ya. Jadi kalau ada rasul, ada nabi, semisal ya, andai kan semisal kok setelah Nabi Muhammad ada nabi begitu ya. Tapi tidak mungkin. Jadi bisa ditelusuri lah. Ini nabi atau tidak itu ketika kita berbicara tentang ketauhidan. Karena dari awal sampai akhir itu risalahnya itu yang dibawa itu sama, misinya sama. Meskipun secara syariat bisa berbeda ya, secara hukum itu bisa berbeda. Tapi misi akhir apa itu? Ya misi akhir itu adalah ketauhidan. Hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, setiap yang sembah selain Allah dan dia rela dengannya. Jadi kalau kita menyembah selain Allah, bicaranya apapun bentuknya, kalau dalam hatinya dia menyembah selain Allah, itu berarti bertentangan dengan Allah. Syirik, memberikan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, mendua, menyekutu. Ya prinsipnya tadi ya. Jadi apakah kemudian berharap kepada manusia itu sepenuhnya syirik atau yang bagaimana? Karena terkadang kita itu dibuat rancu. Rancunya begini. Ya misal ada orang minta kesembuhan, minta obat ke Pak Yai, itu kemudian kita mengatakan itu tidak ada tentunya, itu khurafat, itu orang sakit kok ke Pak Yai. Nah terus ya ke Pak Dokter. Padahal sebenarnya niatnya sama-sama berikhtiar untuk kesembuhan. Tapi kalau kita ke dokter itu tidak mudah dikatakan syirik. Tapi kalau ke misal orang pintar, orang yang paham agama, tapi dia tidak dokter, itu dikatakan syirik. Itu tidak fair sebenarnya. Karena justru kalau kita ke dokter, kalau sampai mengatakan saya itu kalau tidak ke dokter A itu tidak sembuh, itu malah itu potensi syiriknya ada. Jadi syirik itu adalah memposisikan pihak lain sejajar dengan Allah. Yang maha menyembuhkan itu Allah. Tapi kalau kita sampai mengatakan kalau tidak dokter ini saya tidak sembuh, nah itu bahaya. Jadi syirik itu letaknya benar-benar ada di hati. Ya memang ada syirik yang nampak jelas ketika kemudian mengucapkan tentang saya menyembah bla 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 bla. Ya, itu memang ada syirik yang terang-terangan. Tapi ada syirik yang terpendam tadi ya. Contohnya tadi, saya kalau tidak ke dokter ini itu tidak sembuh. Oh itu koyak-koyak si nyembuhnya dokter, padahal sebenarnya dokter hanya sebagai sarana. Kufur. Kemudian adalah ucapan perbuatan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari kufur, itu menutupi kebenaran. Kalau dari segi artinya ya, kufur itu menutupi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Memang kufur itu kalau dari segi bahasa itu lawannya adalah syukur ya. Tapi ya karena tadi syukur itu menampakkan matur nuwun kuwi ngetokke kalau dia senang mendapat nikmat. Itu syukur. Tapi kalau kufur menutupi bahwa Allah itu yang memiliki segalanya. Allah yang memiliki segalanya. Itu berarti kufur. Nih. Kemudian nifak. Nifak itu munafik. Menampakkan tauhid
kepada manusia, tapi dalam hatinya menyembunyikan. Ini yang bertentangan dengan. Oke, selanjutnya itu sumber kesesatan akidah. Jadi yang namanya sumber itu berarti dia bisa menjadi awal dari seseorang itu memiliki akidah yang sesat. Jadi di sini diidentifikasi oleh Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Yang pertama, penciptaan sebagai kewajiban bagi Allah Sang Pencipta. Jadi hati-hati kalau kita punya anggapan bahwa Allah itu wajib menciptakan sesuatu. Karena kalau sampai kita mewajibkan Allah seharusnya begini, itu berarti posisi kita memposisikan diri kita lebih tinggi dari Allah. Karena prinsipnya sesuatu itu atau satu pihak boleh mewajibkan itu kalau setidaknya statusnya sama atau bahkan lebih tinggi. Saya mewajibkan kalian untuk mengerjakan tugas, itu berarti secara status saya lebih tinggi, sehingga kalian harus atau wajib mengikuti, gitu ya. Nah, kalau kita mewajibkan Allah, harusnya Allah itu, nah itu berarti kita memposisikan diri kita setidaknya sejajar atau lebih tinggi dari Allah. Kemudian kebaikan secara akal adalah kewajiban bagi Allah. Kita punya konsep adil. Yang bekerja keras berhak mendapat hasil yang bagus. Sehingga kita menganggap yang wong kuwi ibadah rajin itu pas Allah harus memasukkan dia ke surga. Itu juga hati-hati karena apa? Allah tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Bahkan ketika Allah hendak menciptakan manusia itu kan diinterupsi oleh malaikat. Nah itu sebenarnya jika Allah kemudian bisa membalikkan itu. Jadi Allah tidak bisa diatur-atur. Mengikuti ajaran yang sesat berdasarkan fanatisme. Wah, mergo wong tuaku ngene ya aku kudu ngene, itu tidak boleh. Mergo padahal tahu itu sesat. Mergo wong tuaku kuwi biasane nguri-nguri pohon besar di belakang rumah dikasih ini kemudian disembah dan seterusnya, itu tidak boleh. Menjadikan adat kebiasaan sebagai landasan sebab akibat. Yang ini ya kudu ini, itu tidak boleh. Supaya Allah itu memberi keselamatan, ya saya harus begini. Jadi mengatur, kembali kepada konsep kita tidak bisa mengatur Allah. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah itu bebas berkehendak. Kita tidak punya. Allah bisa memasukkan suatu hamba itu karena alasan yang terkecil, atau bisa memasukkan neraka seseorang yang dengan alasan yang kecil juga. Memang ada mekanisme bahwa seseorang yang ahli ibadah itu lebih dekat dengan surga. Tapi kita sekali lagi tidak bisa ngatur Allah. Dan masuk surganya seseorang itu bukan karena amalnya. Ini kan masyhur sekali ada hadis Nabi bahwa wong kuwi memang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Ya memang orang yang rajin itu lebih dekat dengan rahmat Allah. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa aku masuk surga mergo ngamalku. Tidak bisa. Kemudian kesalahan pemikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Coba semisal ada yang bertanya ke saya, Pak Zaki kapan lahiran? Pak Zaki lahirannya kapan? Itu menurut kalian pertanyaan ini layak mendapat jawaban atau tidak? Enggak toh? Nah, sama halnya ketika seseorang mengatakan pangeran kuwi sing nyiptakno sapa? Itu pertanyaan yang tidak layak atau tidak ada jawabannya memang. Bahkan dan kita akan mengatakan yang tanya itu lucu. Loh, kamu nggak tahu toh kalau laki-laki itu tidak bisa melahirkan. Kok tanya kayak gitu? Kan paling tidak tanggapan kita begitu toh. Sama halnya, loh kamu itu tidak tahu toh kalau Allah itu tidak diciptakan. Kok kamu bisa bertanya? Nah, jadi ada pertanyaan yang orang akan mengatakan yang bertanya itu salah ketika melontarkan pertanyaan itu.
Kemudian yang menjadikan sumber kesesatan itu pemahaman tekstual dalam beragama, yaitu Allaha fawqa aydihim, tangan Allah itu di atas tangan mereka, kalian semua. Kemudian kita, oh berarti Allah itu punya tangan, berarti Allah punya jari Pak ya. Itu kan tekstual, dan itu bisa merusak Pak. Jadi hati-hati. Terus bagaimana Pak? Memang Al-Quran sampai ke kita dalam bentuk teks, tapi teks itu juga harus dipahami. Nah, tidak semua orang punya pemahaman yang utuh terkait teks. Maka dalam bidang keilmuan, itu ketika kita menemukan teks-teks yang seperti tadi, yaitu Nafa'idin, itu harus merujuk pada pendapat-pendapat ulama yang memang punya jalur pemahaman sampai ke Nabi. Ya, itulah pentingnya kenapa kita perlu mengikuti ulama, karena memang kalau beragama hanya sekedar teks, itu nanti bisa mengacaukan semuanya. Kemudian kelemahan dalam memahami dasar logika akal. Kalau kita orang awam, tidak bisa menghukumi langsung dari Al-Quran dan hadis. Karena ibaratnya kalau kalian pergi ke toko buku, ada ensiklopedia kedokteran, kemudian kalian beli semua jilid ensiklopedia itu, dan kalian buka praktek di rumah. Itu kira-kira bahayanya atau tidak? Nah, dalam agama juga demikian, tidak bisa. Guru kalian membuka terjemah Al-Quran dan hadis, kemudian buka praktek akomo, itu juga hati-hati. Jadi kita sebagai orang awam itu lebih baik mengikuti pendapat ulama, yang sudah jaminan gitu loh. Jadi contohnya tadi, kalau kita bukan ahli kedokteran, yuk jangan sekali-kali buka kedokteran, praktek dokter, guru bermodal ensiklopedia. Orang awam yang kalau sakit datang saja ke dokter. Dokter akan mendiagnosa, kemudian memberi resep. Makanya kita sebagai orang awam jangan sekali-kali main logika agama. Kalau kita tidak tahu ya kita rujuk pada yang tahu. Nah, tauhid sebagai dasar kehidupan Islam. Jadi poinnya begini ya, tauhid itu menjadi tujuan, menjadi dasar. Jadi dasar ya dia menjadi landasan utama. Ketika kita berhubungan baik dengan Allah, maka sebenarnya itu dalam rangka menjalankan misi ketauhidan. Ketika kita berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada alam semesta, itu secara tidak langsung kita sedang menjalankan misi ketauhidan. Jadi api awake dhewe ning donya itu adalah misi memiliki orientasi tauhid. Sama halnya dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, kita itu juga memiliki misi ketauhidan. Jadi tauhid itu menjadi pokok, menjadi dasar, menjadi landasan semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengatakan Allah yang Maha Esa, maka secara tidak langsung kita memiliki tanggung jawab. Jadi mengikrarkan tauhid itu tidak lantas kemudian tanpa ada konsekuensi. Ketika kalian mengikrarkan saya sebagai dosen, maka secara tidak langsung ada konsekuensi yang harus kalian pertanggungjawabkan. Kalau kalian ngaku saya sebagai dosen, ya tugasku ya kerjakan. Apa yang saya minta kerjakan. Ketika kita mengatakan Allah itu Maha Esa, maka tidak ada satu pihak pun yang bisa menyaingi, yang bisa kita harapi seperti harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsepnya begitu ya, terkait tauhid sebagai dasar kehidupan Islami. Oke, saya kira itu semoga sedikit ini bisa bermanfaat. Jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang lebih mohon dikurangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.